dia begini terus nih. Yang dia perasaan, yang ada di perasaannya abang gue nih bilang begini, kok kayak ada yang nemenin gue tidur gitu. Kan lama-lama dia kan ngangkat nih bang. Dia bilang kayak ada yang layang nih. Pasti buku pocong Arab tuh begini terus bang, ngeliatin gitu. Inisiatif dia mau nutup kaca jendela kan, karena kalau orang tua zaman dulu ya ada yang bilang kalau pas maghrib itu jendela harus tutup lah gitu kan. Mungkin karena lupa nih tengah malam mau inisiatif mau nutup jendela, pas mau ditutup bang, itu pocong Arab dilewat lah, gitu bang. Pocong Arab? Tatap-tatapan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau tinggal di Rusun, daerah Jakarta Pusat. Yaudah, sebelah gue udah ada Bang Imin. Selamat malam, Bang Imin. Malam juga bang. Gimana kabar ini, Bang? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Bang, tinggal di sana tahun berapa, Bang? Tahun 2000-an tuh bang. 2000-an? Iya. Sampai saat ini. Sampai sekarang ya? Oke. Nah, di sana itu tinggal sama keluarga atau? Sama keluarga. Sama keluarga, sama istri lah ya? Alhamdulillah belum punya istri. Oh, belum. Udah tangga ya? Oh, berarti mau orang tua? Orang tua. Oh, oke. Jadi kan awalnya tuh, aslinya kan gua tinggal di Benhil bang. Jadi rumah yang di Benhil dijual, langsung beli rumah 2 nih bang. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sama di Tanah Abang nih. Jadi yang di Kabupaten Garut itu gue sama orang tua nih, sama adik-adiknya. Cuman kalau yang dari atas nih, kakak gue yang pertama yang merempat di Tanah Abang itu bang. Nah ini kan di Rusun bang. Di Rusun. Nah itu berapa lantai sih bang kalau di situ? 4 lantai. Jadi satu lantai itu dua pintu. Oke, oh jadi kecil ya? Kecil. Kan kalau menurut saya kan yang tinggi-tinggi itu bukan ya? Hitungannya itu kalau bahasa kerennya bilang sih apartemen tak berlift bang. Namanya rumah susun lah gitu. Oke. Cuma 4 aja. Berarti satu lantainya itu ada berapa? 2 pintu. 2 pintu. Jadi satu ruangannya itu ada 2 kamar bang. Oke. 2 ruang kamar sama ruang keluarga, dapur sama kamar mandi. Oke. Tapi dan sana ternyata emang horor. Horor. Oke. Tapi betah nih bang sampai sekarang ya? Mau nggak mau bang. Ya udah. Tahan nih bang nih ceritanya nih. Dan bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Mumin, simak terus sampai habis. Jangan skip. Dan gue mau ngingetin nih buat kalian yang punya cerita horor dan pengen berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi, bagi kalian nih yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan horor ke kalian. Ya udah, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh bang ceritanya? Jadi awal itu kan tahun 2000-an nih bang nih. Ya bokapku itu emang di Benhil itu juragan kos-kosan bang. Mungkin udah karena jenuh tinggal di kota metropolitan gitu kan. Akhirnya di rumah dijual, beli rumah lagi tuh 2 bang. Jadi satu dari Kabupaten Garut sama satu lagi di Tanah Abang, nih rumah susun. Yang dimana di Kabupaten Garut itu orang tua gue sama gue nih sama adik gue nih kan. Jadi yang kakak gue yang pertama sama nomor 4 itu di Tanah Abang bang. Oke. Jadi kan kita yang namanya zaman dulu nih bang, tahun 2000-an nelpon aja pakai di wartel nih, interlokal lah bang gitu ya. Dari situ nah gue tuh dapat kabar yang nggak enak buat gue bang ya sama keluarga gue tuh, ternyata rumah itu angker bang. Yang ditempatin ini? Yang di Rusun itu Tanah Abang kan. Angkernya kenapa gitu. Jadi kata kakak gue yang nomor 4 yang perempuan ya, sebutlah namanya Aini gitu. Dia tuh dari 10 hari tuh emang gak ada apa-apa bang. Nah setelah 10 hari kesininya tuh sering dengar suara anak ayam dulu deh tuh bang. Anak ayam. Itu hampir tiap hari tuh bang suara anak ayam. Itu udah gak terlalu malam sih bang, masih jam 9 malam gitu. Udah gitu anehnya gini, kita kan tinggal di kota metropolitan gitu. Masa sih kita tinggal di kota tapi sepi gitu loh kan. Jarang ada yang namanya orang tinggal di situ. Paling ada ya naruh barang lah segala macem gitu bang. Nah dari suara anak ayam itu jam 9 malam dilanjutin bang sama suara lolongan anjing itu bang.
jam-jam 9 malam lah gitu. Dan terus yang namanya pedagang pun jarang ada yang lewat Bang kalau udah jam-jam 9 malam. Udah sepi lah ya. Udah sepi gitu kan. Karena sering dengar suara anak ayam itu Bang, kakak gue tuh inisiatif ngecek area sekitar rumah susun lah Bang, ya kan. Takutnya ada warga yang pelihara ayam gitulah, ya kan. Dicari, nggak ada Bang. Kagak ketemu gitu kan. Ya minimal kalau emang ada suara anak ayam pasti ada orang yang pelihara ayam nih, minimal kandang lah ya Bang ya. Dicari tuh kandangnya nggak ada Bang. Suatu ketika nih pas denger lagi suara anak ayam itu jam ya belum terlalu malam lah gitu. Nah kakak gue tuh mencoba menelusuri nih suara anak ayam dari mana gitu. Jadi rumah gue itu karena gue emang lantai paling atas, lantai 4, ada pohon sengon Bang di situ Bang. Pohon sengon. Jadi pohon sengonnya itu jaraknya depan-depanan Bang. Jadi dia si pohon sengon ini nempel sama lapangan situ. Itu dia ngeliat dari pantulan kaca nih Bang, itu ada kuntilanak emang lagi nyicir-nyicir gitu Bang, sambil ngayunin kaki gitu. Itu dari situ udah hitungannya gimana ya, kakak gue tuh udah kayak shock banget gitu loh kan. Baru pertama kali itu dia ngeliat kuntilanak ada di situ kan. Anehnya lagi kenapa ada suara anak ayam terus gitu tiap hari. Karena kakak gue yang perempuan ini kan karena sering di rumah Bang, dulu masih sekolah SMP lah gitu. Sedangkan abang-abangnya lain tuh ya anak laki gitu kan, pulang malam kadang subuh gitu. Nah lanjut dari situ nih, tante gue nih main, yang tinggal di Benhil main ke Tanah Abang nih, ke rumah gue nih Bang. Ada nyokap, sama awalnya juga gitu. Dia sering awal pertama dia nginep situ tuh suara anak ayam ada Bang. Dia juga denger ya? Juga denger, cuman sama kakak gue yang yang perempuan ini nggak digubris gitu kan, nggak ditanggepin, biarinlah dia tahu sendiri. Takutnya kalaupun dia ngomong belak-belakan, takutnya dia nggak percaya nih si tante gue ini. Dia besok aja juga begitu Bang, cengak gitu kan, ini suara anak ayam dari mana gitu. Dia sampai nelusurin juga tuh Bang, ada gitu kan, anak ayam kagak ada gitu. Tapi pas malamnya dia pintu rumah itu nggak terlalu tertutup rapat Bang, masih ada celah gitu buat suara anak ayam itu ada Bang. Dicari nggak ada tuh, jam-jam 11-an, jam 10-an lah. Adanya di balkon Bang, itu kuntilanak Bang. Bener-bener. Jadi yang dilihat kakak gue yang pertama dilihat itu rambutnya panjang Bang. Nah si tante gue ini yang rambutnya itu yang udah acak-acakan Bang. Jadi ternyata si kuntilanak itu macam-macam Bang gitu. Beda, jadi nggak cuma 1 atau 2 Bang, emang banyak Bang gitu. Lanjut dari kejadian itu Bang. Jadi kejadian-kejadian ini nih sebenarnya hampir tiap hari Bang. Yang paling mengejutkan lagi, jadi pas sekitar jam 11 malam nih, tiba-tiba aja nih kakak perempuan gua mau nutup jendela Bang, jendela kamar. Yang dimana kamar itu belakangnya emang ada lapangan juga Bang. Cuman dia ada space yang dimana untuk kayak semacam area perkebunan, bukan perkebunan ya, lebih ke untuk pembuangan air lah gitu kan situ. Itu emang gelap Bang, nggak pernah dikasih lampu dari dulu kan. Inisiatif dia mau nutup kaca jendela kan, karena kalau orang tua zaman dulu ya ada yang bilang kalau pas maghrib itu jendela harus tutup lah gitu kan. Mungkin karena lupa nih, tengah malam inisiatif mau nutup jendela, pas mau ditutup Bang, itu pocong Arab lewat Bang, gitu Bang. Pocong Arab? Tatap-tatapan Bang, kata kakak gue yang perempuan itu sudah sambil nangis Bang. Terus mau teriak-teriak udah nggak bisa teriak, kayak seakan dikunci gitu. Terus gimana ya, seakan-akan dia tuh menunjukkan bahwa dia itu ada gitu loh Bang, gitu. Itu lama Bang, kata kakak gue sekitar 10 menitan. Lama banget, tinggi, gede, mukanya muka Arab dia bilang. Kakak gue perempuan tuh bilang begitu. Nangis tuh Bang, itu Bang. Nah, nggak lama dari situ, 2 hari kemudian ada pemuda 2 orang nih Bang, warga situ lah Bang, karena kita kan ya orang pindahan lah Bang ya. Mungkin nih si warga ini mau ngasih tahu informasi apa gimana, gua nggak tahu kan. Silaturahmi nih datang. Dia datang tuh jam 8 malam. Ketemulah sama kakak gue yang pertama. Karena kakak gue yang perempuan ini kan di kamar nih Bang. Ngasih tahu nih si warga. Dibilang gini, "Bang, kalau di sini kalau lihat apa-apa jangan kaget ya," gitu. Di sini suka sering ada penampakan. Bahkan jam 8 jam 9 aja udah nggak ada warga yang beraktivitas, dibilang gitu. Emang kenapa? Dibilang, di sini tuh sering ditongolin sama pocong Arab. Jadi si kakak gue yang perempuan ini nih Bang, yang tadinya mau ngelupain itu jadi inget lagi Bang, jadi trauma gitu sama si sosok pocong ini gitu.
Udah dari abis dia ngasih informasi gitu, dia kasih tahu nih keluhannya. Jadi dulu itu dia bilang gini, rumah susun ini dulu bekas kuburan orang Arab, dia bilang. Jadi rumah susun itu tuh dibangun tahun 60-an gitu lah bang. Warga itu ngasih informasi, besokannya gitu lagi bang, kejadian itu parah bang. Lagi-lagi nih kakak gue nih yang perempuan nih bang, karena emang dia paling sering gitu loh bang. Dia pulang sekolah nih bang, yang namanya anak SMP kan, entah itu habis ekstrakurikuler apa gitu kan. Jadi si rumah susun per blok ini keadaan masih, lampunya masih mati bang, nggak begitu terang karena emang masih banyak yang kosong gitu. Naik ke lantai 1, lantai 2, tiba-tiba ada perempuan lagi duduk begini aja. Duduk. Ditanya lah sama kakak gua, takutnya orang baru, warga baru kan saling sapa enak lah bang ya. Kata kakak perempuan gua bilang, ngapain di situ? Maju masuk, kan? Baru mau naik ke anak tangga ke lantai 3 nih bang, nengok ke bawah nggak ada, hilang. Gitu. Pas mau naik ke lantai 4, ada di situ si perempuan itu. Akhirnya ngejerit bang, kakak gua tuh udah bener-bener gimana ya, sampai bertubi-tubi lah itu gangguan itu kan, sosok itu kan. Akhirnya dibuka pintu, nggak lama kakak gue yang nomor 2 datang. Lu kenapa? Ada kuntilanak kan di lantai 2 sama di lantai 4, dia bilang gitu. Yang bener jangan bohong lu, kan. Yang namanya cowok kan pemikirannya lebih skeptis lah bang lah, nggak terlalu percaya sama hal-hal gituan itu. Terus kata kakak gue yang perempuan nih, lu kalau nggak percaya ntar lu juga bakal ngerasain gitu bang. Setelah kejadian itu, sekarang jatah kakak gue yang nomor 2 nih yang cowok nih, ya kan. Jadi kakak gue yang nomor 2 ini ceritanya ada tante gue juga nih tidur di sini nih bang. Nih, jadi dia jam 12, di mana TV gua itu yang di rumah, yang di ruangan keluarga nih, TV-nya ngadepnya ke pohon sengon bang. Jadi tidur itu dia ngadepnya ke yang tempat si pocong Arab itu muncul nih kan. Emang itu area situ nggak pernah dikasih lampu tuh, ya kan? Sampai sekarang juga gelap mulu berarti. Gelap terus pokoknya kan. Dia tidur begini bang, si kakak gue yang nomor 2 nih, yang cowok. Tidurnya dia itu nggak langsung tidur pulas bang, kayak masih setengah sadar gitu. Dia begini terus nih, yang dia perasaan, yang ada di perasaannya abang gue nih bilang begini, kok kayak ada yang nemenin buat tidur gitu. Kan lama-lama dia kan ngangkat nih bang, dia bilang kayak ada yang layang nih. Pas dibuka pocong Arab tuh begini terus bang, ngeliatin gitu. Sampai kakak gue yang nomor 2 tuh bang, pok nggak bisa ngomong, udah kaku bang. Akhirnya dia bisa teriak, pocong. Jadi si pocong itu hilangnya tuh di kamar abang gue yang kakak gue yang nemuin itu yang perempuan, hilangnya di situ bang. Tuh, akhirnya satu keluarga gue tuh heboh bang. Tuh, jadi yang namanya hal-hal yang kayak gitu udah pokoknya udah waspada lah, udah sigap lah. Nah, jadi kan yang nggak pernah digangguin tuh yang kakak pertama sama yang ketiga, karena yang pertama yang ketiga emang jarang pulang bang, pulangnya pagi terus gitu. Itu setelah kakak gue yang nomor 2 ya. Nah anehnya gini lagi besokannya, jadi besokannya tante gue masih nginep nih bang di rumah, kejadian malam minggu. Kakak gue nomor 2 ini kan pamit nih, katanya mau nginep di rumah temennya. Pas azan isya dia pulang katanya. Ini gue dengar dari cerita tante gue nih sama kakak gue yang lain. Dia pulang nih isya, tiba-tiba tidur. Pokoknya tidur itu udah pakai sarungan lah, kayak dia tiap hari aja gitu bang. Tidur, terus dia tidurnya ngadepnya ke tembok bang. Tidurnya sama yang lainnya lah kan gitu kan, satu ruangan nih, berjejer lah. Tidur gitu. Nah, pas mau tarhim, kata tante gue nih, si abang gue yang nomor 2 ini bangun bang. Pikir tante gue pada saat itu mungkin mau lari pagi, kan hari Minggu gitu kan. Dia bangun langsung ke kamar mandi nih si abang gue nih, kata tante gue, tapi kok nggak keluar, apa iya langsung lari pagi gitu kan. Nggak taunya bang, kenapa bang, kakak gue yang nomor 2 ini pulang jam 8 pagi bang, ngetok-ngetok pintu, tok gitu. Terus dibukain pintu. Nah, lu bukan tidur sama gue semalam di sini? Apaan, orang gua kan udah izin kemarin mau nginep di rumah teman, dia bilang gitu. Enggak, lu emang tidur di sini sama gua bareng gitu. Jadi yang tidur sama mereka itu siapa gitu kan? Padahal yang kata tante gua dia bilang tarhim dia ke kamar mandi itu udah nggak balik-balik lagi gitu. Tuh bang, gangguan di situ bang, parah. Nyerupain orang itu bang. Nah, 2 hari kelar ada lagi.
Nah, ini kakak gue yang perempuan lagi bang, pulang sekolah tuh kadang abis maghrib, isya, karena kan yang namanya siang itu kita lampu pasti dimatiin dong bang ya. Jadi pas maghrib isya pun keadaan rumah masih gelap nih bang. Pas dibuka pintu bang, tau nggak bang? Jadi kan ada kaca nih bang, sisir tuh ngelayang bang, kayak layaknya orang awal lagi nyisir aja gitu. Melayang sisir. Pas dibuka nyisir itu hitungan 30 detik malah bang, itu sisir ngelayang, katanya lama-lama langsung plak gitu bang, jatuh. Teriak tuh kakak gua yang nomor 4 yang cewek ini kan, setan kan, orang nggak ada yang nolongin, orang sepi kan. Tuh di situ yang gua kasihan ya itu kakak gua yang perempuan ini. Nah suatu ketika pernah nih dia sampai tidur sampai dilus-lus sama kuntilanak bang, tidur. Jadi emang kakak yang perempuan yang laki-laki kan saya memang sering padang layap nih bang ya, nggak mikir adanya yang perempuan nih yang di rumah nih gitu. Itu suara anak ayam ada bang, dibilang. Pokoknya kalau udah ada suara anak ayam gimana ya, pokoknya udah harus waspada lah. Awalnya sih mungkin yang didengar kakak gue ini cuma 1 ekor anak ayam bang, kok makin lama makin banyak gitu loh. Makin banyak? Iya, kayak ada di ruangan tengah gitu kan. Tidur nih bang, antara tidur itu antara sadar nggak sadar bang. Itu apa diusap-usap bang, katanya kakak gua, diusap-usap kayak nganggap anaknya aja gitu bang. Udah gitu rambutnya jatuh-jatuhan semua tuh, kena muka. Mau baca bismillah nggak bisa, kayak kan kayak udah terkunci nih bang mulut tuh. Udah gitu lah, udah apa namanya, udah ibaratnya kita orang semua udah pada pasrah bang, dengan kadang kita udah terlanjur beli masalahnya gitu. Ya udah situ. Nah kakak gua yang nomor 2 nih bang, merit nih bang, merit. Nah jadi orang tuanya dia ini, mertuanya belasteran bang, Cirebon Belanda. Jadi mertua ibunya orang Belanda, mertua bapaknya orang Cirebon gitu. Jadi dia punya anak. Nah si anaknya ini kalau malam nangis terus bang, nangisnya pun juga nggak wajar gitu. Masih kecil, usia 2 tahun setahun lah bang gitu kan. Kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Bingung nih kita nih. Kalau dipikir pakai logika nih kan, soalnya tengah malam terus nih kan. Akhirnya si istrinya itu teleponlah ke bapaknya yang di Cirebon, "Pak, ini anak suka nangis-nangis sendiri segala macam gitu bang." Nah mungkin karena yang namanya sifat kakek kan, ingat sama cucu, dari kampung jauh-jauh pun juga didatengin bang, rela tuh datang. Mana lihat cucu kan, wah ini sih dibilang udah nggak aneh, banyak setan semua ya. Ini isi rumah kan. Jangan kata sampai rumah sini, dari lantai pertama aja tuh udah setan semua isinya, ya kan. Berarti ini hitungannya si mertua kakak gue ini orang bisa bang. Yaudah, ini bisa diberesin, diatasin, dibilang gitu. Mungkin entah dihadorohin apa gimana, gue nggak paham. Kayak ada semacam mediasi gitulah kan bang. Jadi sama dia dipagerin. Nah, cuman pada saat abang gua nanya ke mertuanya, ini cuma sedikit digeser aja. Cuman kan gua nggak paham nih bang ya, digeser tuh ya, gua nggak tahu maksudnya gimana gitu. Nah setelah dari situ gangguan nih, gua dapat cerita lagi dari warga bang. Ini 5 kali nih gua denger kabar dari warga nih bang. Pertama tukang sate bang. Jadi tuh tukang sate tuh yang biasanya dagang jam 1, jam 2 ya kan, apa yang bener-bener nunggu dagangan dihabis nih bang. Pokoknya jam 10, jam 9 pulang lah, karena dia pernah kejadian gini, ada perempuan nih bang. Jadi si tukang sate ini posisi gue di tengah nih rumah nih, tukang sate ada di sebelah kanan, si pohon sengon ini ada di depan gue bang. Jadi kalau dia si tukang sate ngelihat pohon sengon masih kelihatan orang tinggal gini doang. Ada perempuan cakep nih bang, datang, bang beli, dibilang gitu, beli sate. Nah terus diajak ngomong tuh si perempuannya, si tukang sate, "Neng tinggal di mana?" Nggak nyaut bang, dia cuma nunjuk aja di situ. Pokoknya dia nunjukin di pohon sengon itu lah bang, kan. Nah beres nih bang, kan, dibayar nih. Otomatis kalau orang awam bang, kalau emang dia jalan, kita nengok ke belakang masih ada dong. Ini cepat banget hilang gitu. Hilang. Si uangnya yang tadinya sama dia ditaruh di laci, pas dibuka nih isinya rambut semua bang. Tuh tukang sate kan, ini kan warga nih kan, tukang sate. Terus tukang bukan ini hansip bang, hansip. Jadi kan kalau hansip itu dia kalau ngeronda palingan ngetok tiang listrik kalau jam 1 ya jam 1 tanda ya kan.
Dia ngetok nih bang, pas banget di depan ponsengon depan rumah gue ini, teng, dia bilang, ada yang nyaut perempuan, dia bilang, berisik, dia bilang gitu. Nyaut ini bener kan, berisik, terus dia mukul lagi tuh, tiang listrik, berisik, apa itu dicariin nih bang nih, si Asip kan. Dia bilang apa kata dia? Kata si kuntilanaknya, di atas, dia bilang, matanya di atas balkon rumah gue bang, itu kuntilanak tuh, gue ayunin kaki aja, terus si Asip akhirnya bang, kabur bang, dari situ lari. Nah ini tukang sekoteng bang, musim pas banget hujan ritik-ritik nih udah pas mau hujan apa namanya musim hujan lah gitu kan, tukang sekoteng nih, teng dia bilang gitu. Akhirnya emang kejadian ini pas banget di ponsengan itu bang. Pokoknya kejadian di situ semua. Di situ semua ya, kejadian di situ semua bang. Akhirnya ada yang bilang begini, beli, dia bilang gitu, beli. Ditengok nggak ada bang, kan depan kanan kiri belakang itu nggak ada bang. Dia jalan dikit lagi, beli, berhenti, bilang gitu. Di mana sih kamu, bilang gitu kan? Saya di atas, nggak tahu di ponsengon. Ada tuh dia. Itu si tukang sekoteng lari, gerobaknya ditinggalin bang. Dia ngambil lagi gerobaknya, ditemenin Hansip tuh. Tuh, tukang sekoteng. Lagi-lagi, terus Hansip baru nih bang, Hansip baru. Kata yang seniornya gini, lu mau keliling? Iya nih, gue mau keliling, bilang gitu. Butuh temen nggak? Nggak usah, dia bilang gitu kan. Hati-hati. Suka banyak kejadian yang aneh-aneh, udah diwanti-wanti padahal tuh sama seniornya tuh. Tenang urusan begitu mah, gue juga bisa gitu. Wah tak kabur nih, itu kan Hansip kan. Dia ngeliat pohon sengon, tapi kok pohon sengon berbuahnya seperti nangka yang terbungkus karung gitu loh bang, ya kan? Aman dia dilempar bang pakai batu, jatuh, pluk, ya kan? Gelinding kan. Palanya pocong Arab itu bang. Kabur tuh, ya kan si Hansipnya, itu udah beberapa kali bang si warga tuh kan. Terus yang ada lagi tuh yang apa namanya tukang jagung rebus nih bang. Dia lagi-lagi ngeliat lagi pohon sengon nih. Anehnya si pohon sengon itu yang sama kayak dilihat tukang sekoteng nih bang. Apa yang dilihat sama si Hansip itu nangka yang terbungkus karung gitu kan. Sama dia tuh dilempar lagi bang. Tapi dia nggak ngegelinding jatuh nih. Tapi dia nengok, muter gitu loh. Kepala pocong si Arab itu bang. Wah itu kepala pocong itu. Kepala pocong gitu, pocong Arab kan. Nah, jadi kejadian itu sama bang. Jadi si gerobaknya ditinggalin lagi bang. Yang nemenin lagi-lagi si Hansip itu gitu, yang udah tahu seluk-beluk daerah situ bang, gitu. Nah, dari udah ada pembicaraan warga banyak apa namanya bukti warga yang ngomong begitu. Inisiatif juga nih bang antara RT dan RT pohon sengon ini mau ditebang nih. Karena sewaktu-waktu takutnya kalau hujan badai ini takutnya melimpah kena kabel listrik lah bang ya. Bang. Nah pada saat mau ditebang itu yang nembang 2 orang nih bang. Yang satu di bawah, yang satu naik nih ke atas. Udah nyampe di atas dia lupa bang kayak gergaji kapaknya kagak ke bawah. Dia mau turun lagi bang, nggak bisa turun. Kayak seakan-akan dia tuh kayak kayak dia berada di atas gedung gitu loh bang. Nggak bisa turun bang, ambil minta tolong. Saya minta tolong, warga juga bingung nih. Nah nggak tahu kenapa si mertuanya abang gue ini turun nih ngeliat nih kan. Warga penuh situ tuh ngeliat orang menebang pohon masih kagak bisa turun. Monyet tadi bicara manjat bisa turun ya kan. Berarti ada aneh nih ya, pokoknya ada sesuatu nih. Bacain lah bang akhirnya si pohon itu, alhamdulillah bisa ditebang, tapi yang nebangnya sakit seminggu tuh bang. Nah gue nih bang nih yang tadinya gue cuma hanya sekedar apa namanya cuma hanya sekedar dengar dari banyak orang. Nah kejadian gue nih bang, kejadiannya tahun-tahun kemarin lah bang ya, baru kemarin pas ya? Banget bulan puasa. H- mau ke lebaran gitu loh bang. Jadi kan warga yang keluarga kan banyak yang ini mudik nih warga nih, otomatis satu rumah susun tuh sepi bang, termasuk juga keluarga gue nih. Jadi gue kan pulang kerja tuh 10:30 nih bang, nyampe rumah jam 11 bang. Niatnya gue tuh mau masak nasi, emang gue lagi masak nasi sih sambil nonton TV nih yang sekarang, yang dimana posisi si TV gue ini sekarang ngadepnya ke dapur yang tanpa dilampuin itu loh bang. Yang namanya HP, kita kan main HP kan otomatis kalau belum dipencet suka ada pantulan nih bang nih. Perasaan gue tuh nggak enak ya gitu kan, kayak ada yang nemenin gitu. Tapi gue mungkin halu gue aja kali ya. Terus gue mencet TV nih bang, karena kan kalau tiap mencet channel kan pasti ada ya pantulannya juga ya. Nah, pas gue tegasin kok kayak ada yang berdiri di belakang kan. Nah
gue inisiatif gue mau ngambil posisi nih, kalau terjadi apa-apa gue enak tinggal kabur doang nih. Ada bangku kosong nih di kursi, gue duduk begini bang. Tuh keadaan lagi masak nasi tuh buat sahur, gue lagi main HP begini. Tapi kok kayak ada yang nemenin juga, jadi pas membelokkan ke kamar mandi kayak ada pala pocong begini nih bang nih. Tuh. Gitu. Nengok-nengok gitu doang. Nengok gitu aja kayak lagi ngeledekin lah gitu kan. Mungkin pikiran gue aja kali ya gitu kan. Terus gue ampirin nih si nasi ini yang gue lagi masak nih. Gue ngatas nasi gue udah matang gue belum. Gue lagi begini bang, kok kayak ada yang nemenin gitu. Pas gue nengok bang, itu beneran pocong Arab ada di situ bang. Untungnya dia munggungin, kagak ngadep ke muka, ngadepnya keluar bang, ke yang tempat gelap itu. Akhirnya kompor gue matiin, gue langsung lari bang. Gue sahur di tempat, akhirnya gue kagak sahur sih bang. Abang warung udah pada saat itu udah pada tutup bang, ya kan. Gue nggak sahur, puasa tetap jalan bang. Dalam hati gue ya Allah. Nah adik gue yang perempuan pulang nih bang dari rumah temennya, dia pulang siang nih. Lu gimana sih nge-WA nih? Lu gimana sih masak nasi kagak dimakan? Terus gue juga segini aja. Lu mau tahu nggak kronologinya gimana? Kalau gue ceritain, ntar lu JPR sendiri gitu kan. Yaudah nggak usah, ntar aja di rumah. Gue ceritain bang. Ada gue kayak takut. Pantesan gue juga baru nyampe aja kayak berasa ada yang nemenin gitu bang. Nah jadi gini bang. Gue teringat sama omongan mertuanya si abang gue nih. Katanya kan sedikit digeser nih kan. Barangkali yang dimaksudkan sedikit digeser itu adalah kalau di rumah sendirian sepi, udah lu jangan di rumah, mendingan lu keluar gitu. Jangan di rumah deh kalau pas lagi sendirian gitu. Karena yang namanya makhluk begituan identiknya kalau pas kita posisi lagi sendirian, rumah sepi segala macem, mendingan lu keluar aja gitu bang. Nah sampai sekarang ini pun itu rumah bang. Emang sih semenjak datangnya mertuanya bang gue emang udah nggak ada gangguan bang. Tapi pribadi gue nih bang, yang namanya pulang kerja nih kan nggak bisa langsung tidur bang. Masih main HP kan, masih ngerokok sama ngopi nih bang. Perasaan gue tuh yang gue rasain suka sering ada perempuan naik dari lantai paling bawah menuju ke atas lantai 4 bang. Karena kan posisi gue di atas nih bang, jadi kalau ada orang mau naik pun juga gue pasti berasa bang berisik kan. Gue tinggal begini doang. Karena gue lihat begini, itu emang rambut panjang bang, ya kan, perempuan rambut panjang. Cuman kalau emang orang awam dia mau masuk ke lantai 2 ke lantai 3 pun pasti gue denger suara pintunya, ya kan. Ini nggak pernah ada suara pintunya bang gitu kan. Gue bingung bang. Jadi gue ibaratnya udah siap-siap pasang kuda-kuda lah kalau emang waktunya kabur lah gitu bang. Dari situ keduanya nih bang sering dengar suara tangisan bang, ya kan. Jadi walaupun itu Ponsengon udah nggak ada sih sebenarnya gini loh bang. Ponsengon itu ada pas jadi sebelah sama ruangan nih bang, yang dimana ruangan itu untuk imunisasi kayak acara-acara warga lah gitu bang ya. Di situ tuh gue sering dengar suara tangisan. Kadang sampai gue cek bang ke yang tempat Ponsengon itu. Takutnya apa? Takutnya ada hal-hal yang antara rumah tangga ribut sama istrinya. Begitu gue sampai bang, suara tangisan itu hilang bang. Begitu gue naik lagi ke lantai 4, suara ketawa nih bang. Ku cek lagi, sampai gue nekat deh bang, kepo lah gitu ya. Hilang lagi aja bang. Tuh anehnya begitu kan. Nah yang tadinya gue kemarin gak mau lihat mudik nih bang. Semenjak kejadian pocong itu akhirnya gue mudik bang, ya kan. Ketemu lah sama bang gue yang pertama. Gue tanya nih, tuh rumah awalnya gimana sih kan gitu. Emang lu kenapa? Lu ketemu pocong Arab ya? Ternyata abang gue tahu bang, pocong Arab itu. Tahu, makanya dia nggak pernah tinggal di rumah itu dulu waktu zaman bujangnya gitu. Jadi dulu udah dapat informasi duluan, tapi nggak pernah kasih tahu ke yang lain gitu bang. Jadi kata si abang gue ini, dulunya ini tahun 60-an bekas kuburan orang Arab bang. Yang dimana tanah wakaf itu punya seorang kiai bang. Jadi pas ada pembangunan dari pemerintahan pun itu si tanah yang wakaf itu dibelilah, jadi dibangunnya rumah susun bang, kayak gitu. Si jenazahnya itu dioper alih ke daerah Condet katanya gitu bang. Bekas pemakaman ini. Iya, jadi ya sampai sekarang sih kalau buat pribadi gue nih aura mistisnya walaupun gak secara kayak dulu ekstrim, tapi buat gue memang masih ada bang gitu. Bahkan gue sempat ngajak pacar gue waktu itu bang ya. Jadi pacar gue tuh
hitungannya mau ke ATM nih bang, ke Alfamart dah. Di Alfamart itu ada lapangan, yang dimana lapangan itu sebelah sama yang dekat pembuangan air, atasnya tuh rumah gue bang. Dia ngeliat kayak ada perempuan tuh katanya gitu di situ kan, rambutnya semana, sepinggang lah dibilang gitu. Wah ternyata pacar gue juga orangnya gampangan bang, lihat-lihat kayak gitu bang gitu. Ternyata emang masih ada gitu. Tapi dengan apapun yang gue pernah sering lihat, yang gue alamin, gue nggak pernah cerita ke tetangga-tetangga, kasihan lah kan, ya udah gue aja lah gitu. Takutnya ramai lagi kayak dulu gitu bang gitu. Alhamdulillah sih udah gimana ya, walaupun nggak gimana ya, alhamdulillah bang, gue udah kayak terbiasa aja sih, udah kayak makanan sehari-hari lah gitu, udah nggak kaget aja deh. Tapi kalau untuk gangguan yang suara-suara ayam itu sampai sekarang masih ada? Alhamdulillah udah nggak ada bang. Cuman kalau untuk suara tangisan itu udah buat gue masih ada gitu. Masih sering lah ya? Masih sering gitu. Karena gue kan tipikal orang tuh nggak bisa langsung tidur gitu aja bang kalau pulang kerja. Nunggu keringat hilang, kering gitu, baru gue bisa tidur. Nah kalaupun emang gue tuh kadang suara tangisan sama ketawa tuh ada jam 2 malam, jam 3 gitu. Terus seperti ada orang yang mau naik ke atas tuh jam segitu bang. Kadang gue pernah lihat pas gimana ya, main HP nih, main game, karena emang udah lelah duduk nih bang ya, badan tuh kayaknya gimana gitu sambil rebahan. Pas buka mata tuh kayak ada yang terbang gitu loh, walaupun sekelibat, tapi gue bang jelas banget itu gitu. Nah itu apa tuh yang sekelibat itu? Sosoknya putih atau putih bang, cuma rambutnya itu panjangnya bukan main bang. Dari mana ke mana dia? Jadi dari toren ke toren hitungannya. Jadi pas di lantai 4 itu kan pintu-pintu nih. Jadi di atas ini tuh toren 2 bang. Tapi tembok semua, ngilangnya di situ gitu. Udah terbang gitu? Terbang ya. Terbang itu selalu lagi, kagak cepat gitu loh. Ya mau gimana ya? Gue juga mau cerita sama orang tua gue bilang, lo masih aja yang beginian gitu kan. Kayak seakan-akan kalau nyokap gue tuh kayak orangnya gampang nggak pernah terlalu percaya gitu kan, orangnya skeptis gitu. Makanya lo ngaji segala macam, wah malah gue diomelin. Jadi nggak percaya. Nggak percaya nih ya. Gitu. Mana ada sih kuntilanak makan orang kata cowok. Tapi emang ada sih kuntilanak makan orang? Kagak ada bang sebenarnya. Iya kita ada juga. Jadi kejadian tuh nggak cuma dari sekitar warga bang pada saat itu bang. Gue cepet ngajak teman gue bang main gitu. Yang dimana nyokap gue kan kadang suka main ke anak-anak yang lain lah gitu bang, mau ngajak teman nih bang. Dia bilang gini, yang nyuci piring siapa di situ yang dekat kamar mandi? Emang apa sih gitu? Gue gituin kan, kayak ada orang yang nyuci piring gitu. Akhirnya sama teman gue, sama gue juga kan kepo ya bang, pengen tahu bang. Ditengok lah, jadi jalannya tuh kayak letter L gitu lah bang ya. Pas nengok gini, tuh nggak bang, kayak semacam buat penggorengan tuh, goyang sendiri bang, kayak ada orang yang lagi nyuci gitu, beneran gitu kan. Yang tadinya temen gue mau nginep itu kagak jadi, balik dia akhirnya gitu kan. Dan itu sama tuh adik gue juga yang perempuan. Nah yang tadinya emang gimana ya, kalau diceritain emang takut ya kan. Dia bilang ada yang ngintip gitu kan, karena emang kamar mandi gue tuh nggak pernah pakai pintu bang, kayak semacam kayak buat serbet warteg gitu kan, orangnya gitu, cuma gitu doang gitu kan. Kayak ada begini tuh gitu kan, kayak ada ngintip bilang gitu. Akhirnya dia ngejerit gitu kan, sampai nangis, ya pokoknya histeris lah bang gitu. Sebelum sebelum si mertua bang gue datang ini lah, jadi ada sepupu gue lah gitu kan, gitu. Pokoknya dimanapun, entah itu kerabat gue atau saudara atau temen yang tadinya mau main, mau nginep pun kagak ada yang jadi bang gitu, anehnya gitu. Kadang ada lagi yang dari temannya kakak gue nih nginep itu, besokannya badannya sakit-sakit. Tuh. Ada aja bang gitu. Tapi dia gangguannya apa tuh? Mau sempat diganggu nggak yang badannya sakit itu? Dia sempat ini juga, diganggu juga bang. Kayak pertama kayak direp-rep katanya gitu bang, direp-rep. Tapi pas dia sadar nih bang, dia kayak diinjak sama pocong Arab itu. Iya. Diinjak. Jadi si pocong Arabnya berdirinya tuh pas di dadanya dia bang gitu. Dibaca-baca, kagak hilang-hilang bang gitu. Terus ada lagi temennya tante gue nih main. Dia sholat bang. Nah yang dimana dia sholat itu, dia dengar suara ketawa cekikikan bang. Suara cekikikan. Nah
Jadi dia pas baca Al-Fatihah ini kayak dikencangin gitu bang, sekarang kan biar setan ini ganggu lah, biar gak ganggu lah gitu kan. Akhirnya dia ngomong gini bang setannya, masih mendingan saya baca Al-Fatihah daripada kamu. Gila itu. Jadi iya. Jadi itu si kuntilanak lebih paham isi surat Al-Quran loh bang ketimbang sama manusia ya kan. Gila tuh. Separah ini loh gitu kan rumah susun gitu. Banyak yang kapok, orang mau pada main ke rumah tuh. Terkecuali kalau orang yang udah tahu ini pasti kapok lah bang ya. Yang nggak tahu pasti ada aja gitu yang digangguinnya gitu. Kadang ada apa temennya abang gue yang pernah main tuh juga lagi ngobrol-ngobrol begini, tiba-tiba kupingnya disentil. Buset. Sentil sampai merah, sampai seminggu ada bekasnya bang. Seminggu itu. Terus kejadian lagi kakak gue nih pernah nemuin kuntilanak pakai baju kebaya. Itu pada saat apa namanya ya? Itu pada saat pulang sekolah bang. Baju kebaya. Jadi si kuntilanak tuh rambutnya beda-beda, ada yang berantakan, ada yang rapi, ada yang sepinggang gitu, ada yang sampai nyentuh tanah gitu loh bang. Macam-macam bang, gila itu. Dan akhirnya kan nggak gitu kata warga, pokoknya jam 8 jam 9 itu fix nggak ada warga yang aktivitas gitu, sepi gitu lah. Jadi kalau ya jadi yang jam 8 jam 9 sampai jam 4 sampai pagi itu lebih dominannya suara anak ayam sama suara anak. Pokoknya suara anjing lah gitu loh bang. Aneh. Berarti kan tadi yang di depan itu ada pohon sengon ya berarti? Iya. Yang paling sering berarti di pohon sengon itu? Pohon sengon bang. Nampak ini? Si kuntilanak ini? Iya, karena kan kata mertuanya kakak gua, di sini semua gudangnya gitu. Oke. Setannya di sarangnya gitu lah gitu kan. Oke. Nah berarti kan rusun ini dulunya bekas TPU. Itu berarti apa seluruh makam itu? Seblok makam itu. Makam berarti dulu itu. Makam semua itu. Oke. Dan dipindahinnya kemana tuh bang kalau? Condet. Oke. Nah ini kan tadi ada sosok pocong Arab ya bang. Iya. Nah itu kenapa dia orang Arab? Apa emang dulunya orang Arab semua sih? Jadi kata warga sekitar Tanah Abang itu penuh dengan orang-orang Arab bang. Jadi kayak apa namanya, bukannya gimana ya, kayak semacam kayak ada apa namanya sih, emang udah dari dulu emang orang Arab tuh emang sempat nguasain. Emang lebih banyak tinggal di situ di daerah Tanah Abang. Iya, kampung Arab itu banyak bang gitu. Oke. Nah, tapi untuk maksudnya asal usulnya si pocong Arab ini berarti emang dia dikuburinnya di situ. Di situ emang. Di situ. Tapi sebelumnya pernah orang sono ada yang tahu nggak sih? Oh ini jangan-jangan si Anu nih, si namanya si ini, ada yang tahu nggak sih? Oh nggak ada bang. Sebab kita juga bingung ya, mau nanya ke warga juga. Warga cuma taunya sosoknya ini ya pocong Arab, cuman nggak tahu asal usulnya ini pocong Arab gimana gitu, dengan namanya siapa gitu. Oke. Nah ini apartemen ini dibangun tahun berapa sih? Tahu nggak bang? 50-an katanya. Tahun 50-an? Set. Dan berarti makamnya sebelum tahun 50-an udah udah lama banget berarti dong. Karena itu kata warga sekitar rumah susun pertama di Jakarta Pusat. Oke. Berarti pertama kali itu di Jakarta Pusat ya itu ya. Itu semenjak Indonesia merdeka 5 tahun kemudian lah itu baru ada. Berarti kan emang itu dulu awalnya kuburan, digusur lah ya, dipindahin lah ya. Pindahin. Dan itu kan dibangunnya tahun 50 bang ya? Iya itu. Ditempatinnya sama warga itu tahun berapa? Sekitar tahun 55, 60-an. 60-an? Lama juga? Lumayan lama, teman kan itu warga juga masuk ke situ, nempatinnya nggak langsung brek. Jadi pelan-pelan nih bang. Jadi langsung rame. Jadi emang ibarat pertama hening gitu, terus juga lumayan angker juga sih bang gitu. Masih gelap lah bang, intinya kalau malam tuh. Masih jarang ada orang yang pakai, jangan kata usia 60-an, 2000-an aja juga masih sepi itu. Tahun 2000 masih sepi itu bang, tahun 2000-an. Tuh. Nah itu kalau menurut saya itu kan dia si pocong Arab ini neror ya bang. Pernah ada nggak sih apa yang diucapin sama si pocong itu? Apakah dia minta tolong atau minta apa gitu bang? Kalau untuk ucapan dari si pocong Arab ini, dia nggak ada ucapan sih bang. Setidaknya dengan dia menampakkan diri itu sebagai tanda perkenalan mungkin bang. Gitu. Jadi mungkin teguran buat warga baru. Mungkin ya lu bahasanya nih bang, bahasa kasarnya lu
kan pendatang nih kan, ya minimal salam-salam lah, maksudnya ya apa dengan artian assalamualaikum ya ahlul goib segala macam, bahwa yang namanya goib kan itu kan ada bang, mungkin nih bang ya kalau persepsi gue nih bang seperti itu. Dia cuma pengen ngasih tahu nih gue ada nih di sini. Kayak gitu. Perkenalan lah intinya kan. Bener-bener. Gitu. Nah ini kan tadi kan pocong Arab ini sering nongol lah bang ya. Nah mukanya nih yang udah pernah lihat mukanya sama semua apa ganti-ganti mukanya dia tuh bang? Mukanya sama semua. Oke. Sama semua kayak semacam warga yang pernah lihat, kakak gue yang pernah lihat, sama bang mukanya itu gitu. Tinggi. Berarti nggak beda-beda ya? Nggak beda. Yang beda tuh cuma kuntilanaknya doang, beda-beda gitu. Oke. Bahkan yang tadi sampai yang diinjek yang di atas yang di atas perut ya itu sama mukanya sama. Kita kan tahu orang Arab itu kan hidung mancung kan tinggi badannya sama semua seperti itu bang. Maksudnya mukanya emang benar-benar wujud manusia atau kayak hancur atau gimana? Wujud manusia mukanya bang. Maksudnya biasa wujud lah manusia ya bang. Biasa cuman kan bungkusannya ya bungkusan pocong bang gitu. Ya selayak orang Arab aja sih mukanya gitu. Berarti emang berarti nggak nyeremin banget lah ya. Maksudnya masih wujud manusia gitu, nggak ada yang hancur, nggak ada yang apa gitu. Oke. Dan bahkan tadi ada yang sempet pas di pohon sengon tuh yang dikira apa? Nangka terbungkus karung. Ternyata itu juga sama. Itu sama. Tapi palanya doang gitu loh. Waduh. Kayak sekarang kan nakut-nakutin warga lah gitu kan. Mungkin ya kayak yang namanya pedagang pun kan, yang pedagang keliling tuh mungkin itu karena pedagang baru ya bisa jadi disengin kalau yang baru-baru gitu. Kayak tadi kan gue bilang karsip baru nih yang petentang lah gitu kan, yang nggak percaya sama hal kayak gitu akhirnya kan nongolin juga pocong itu bang. Oke, berarti warga sekitar udah pada tahu lah ya, udah tahu bang gitu. Si sosok pocong ini ya, karena emang udah sering muncul gitu. Nah pokoknya semenjak pohon sengon ini ditebang lah kan, jadi sosok ini tuh udah bukan jarang ya jadi nggak terlalu ekstrim banget lah gitu bang gitu. Jadi kan sempat dipakai film juga, syuting segala macam di situ bang. Oke, berarti mungkin udah terkenal seremnya mungkin. Iya, bisa jadi udah terkenal seremnya gitu. Gokil. Oke, sekian nih cerita dari Bang Mumin untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih Bang Mumin. Udah berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, dan gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang punya pengalaman horor atau cerita-cerita horor yang menarik di kerjaannya atau di rumah dan ingin berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yaudah segitu dulu, gue Viko pamit undur diri dan Bang Mumin juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.